Oke, ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita akan membuat suatu masakan yang khas dari daerah Sumatera Barat, dari Padang, yaitu masakan dendeng lambok. Jadinya itu seperti ini nanti. Nanti kita akan buat bagaimana caranya, apa saja bumbunya, dan bagaimana hasilnya. Hasilnya seperti ini nanti. Hasilnya seperti ini yang akan kita buat. Oke, let's go. Baik, kita mulai menu pagi ini, menu hari ini. Kali ini kita akan membuat sebuah masih dari masakan khas Sumatera Barat, dari Padang. Kita akan membuat dendeng lambok. Bahan-bahannya di sini saya punya daging 500 gram atau setengah kilo yang sudah dicincang tipis, yang sudah diiris tipis. Kemudian ini adalah bumbu sambalnya, cabenya. Ini terdiri dari 1 ons cabai merah, kemudian sedikit secukupnya asam jawa, tomat 2 buah, kemudian 1 ons bawang merah, 1 siung bawang putih, dan secukupnya garam. Kemudian ini adalah bumbu untuk ungkap. Langsung saja kita masukkan bumbu ungkap. Sebelum api kita hidupkan, kita aduk dulu aja. Kemudian ketumbar itu 1 sendok teh, dan kita kasih lada sekitar 1 sendok teh juga. Lada yang saya pakai itu bukan merica biasa, tapi merica hitam atau lada hitam. Kemudian ini adalah lengkuas yang sudah dimemarkan. Kemudian daun, ada 3 lembar daun salam. Saya memakai daun jeruk 2 lembar dan beberapa daun salam koja. Daun salam koja ini adalah daun favorit saya saat memasak. Tidak semua orang Padang pakai, tapi orang Aceh selalu buat kari pakai. Karena daun ini, saya perkenalkan dulu, teksturnya cuma seperti ini, kecil, tetapi bahannya, tapi baunya atau aromanya itu sangat tajam. Dia mempunyai aroma khas, biasanya dipakai oleh masakan-masakan kari Timur Tengah. Nah, kita hidupkan. Di sini juga ada air kelapa. Air kelapa kita kasih secukupnya saja. Kita hidupkan kompor dulu. Apinya jangan terlalu besar, kecil saja dulu untuk mengungkap ini. Kemudian kita aduk. Daging ini bumbunya kita aduk supaya meresap, supaya rata dulu. Kemudian kita tambahkan sedikit penyedap rasa, sedikit saja. Kemudian kita tambahkan garam secukupnya, jangan terlalu banyak, nanti asin. Aduk dulu. Ketumbarnya saya tambahkan sedikit. Kemudian kita masukkan air kelapa, tapi air kelapa ini kita sisakan sedikit nanti untuk sambal, karena sambal itu juga pakai air kelapa. Nah, itu saja, sudah apa. Ini mengungkapnya bukan pakai air biasa, bisa saja sih pakai air biasa, tetapi rasanya kurang gurih. Untuk cita rasa yang lebih gurih, lebih enak, maka untuk mengungkap dagingnya, pakai air kelapa. Terserah mau air kelapa muda boleh, mau air kelapa tua juga boleh. Tapi yang saya gunakan saat ini adalah air kelapa tua. Kita tambah besar api supaya dia cepat. Kemudian kecil.
Oke, kita biarkan seperti ini. Kita biarkan seperti ini sampai dia mendidih. Nanti setelah mendidih baru kita angkat. Kemudian kita teruskan untuk menggoreng cabenya. Kalau ini masaknya mungkin 45 menit kita selesai. Artinya tidak terlalu lama kalau masak rendang ini. Ini sudah mulai mendidih. Kita biarkan, tidak apa-apa, kita tambah apinya, tapi jangan terlalu besar. Terlalu besar biar ada dua versi nanti di sini. Ada dua versi nanti di sini. Yang pertama adalah ada sebagian orang dalam mengolah dendeng lambo itu setelah daging diungkap ini nanti dia akan ketuk sedikit kemudian digoreng tipis. Artinya digoreng sebentar saja. Digoreng sebentar tipis saja langsung diangkat, tidak sampai dagingnya mengeras, hanya kecoklatan sedikit terus diangkat. Kemudian ada juga yang tidak menggorengnya. Nah, beberapa orang sempat dulu bertanya, nah itu dagingnya tidak digoreng lagi kah? Khasnya sebenarnya kebanyakannya itu tidak digoreng lagi. Setelah ini diungkap seperti ini, saat kita sudah memasak sambalnya sudah matang, maka daging ini dimasak bersama sambal. Nah, seperti itu pengolahannya yang sebenarnya yang kebanyakan. Tetapi ada juga beberapa daerah, beberapa orang yang daging itu kembali digoreng, gorengnya tapi tipis, tidak mengapa. Kalau digoreng tipis tidak masalah. Artinya itu boleh-boleh saja, artinya sesuai selera saja. Tapi pada kesempatan kali ini nanti kita akan goreng tipis. Kita pakai yang versi goreng tipisnya. Jadi daging ini nanti kita goreng sebentar tipis sampai hanya kecoklatan saja, tidak sampai dia keras. Karena khasnya dendeng lambo itu dagingnya lembut, jadi tidak garing ya, tidak keras. Kalau renyah itu namanya dendeng kering. Artinya daging ini harus kita jemur dulu sebelum kita olah. Seperti itu. Oke, kita lihat ini sepertinya sudah empuk ya dagingnya ya, sudah selesai. Sudah empuk. Lanjut sedikit. Ini kita matikan saja. Dagingnya kita salib. Setelah ini kita akan mengolah sambalnya, memasak sambalnya. Ini kita angkat. Ini air kaldunya sebaiknya jangan dibuang. Nanti kita bisa gunakan untuk campur masakan apa yang kita buat. Dan kompor lagi. Kemudian kita panasin minyak goreng. Minyak goreng, sambal, cukup. Setelah minyak panas nanti kita masukkan cabai, kita masukkan sedikit air kelapa, kita masukkan sedikit sekitar 2 sendok makan air kaldu. Mungkin ini sudah sambalnya. Terus air kaldu tadi kita masukkan saja 2 sendok makan, boleh kita masukkan lebih sedikit nggak apa-apa. Kemudian air kelapanya kita aduk. Ini kita masak.
ciri khas sambal dendeng itu seperti ini, dendeng mambo. Kita kasih sedikit penyedap rasa. Sambil menunggu sambalnya matang, kita siapkan batu untuk memukul dagingnya. Daging ini harus kita pukul satu-satu. Saat memotong daging jangan terlalu tipis sekali, karena kalau tipis sekali ketika kita pukul nanti dagingnya hancur. Kebanyakan orang dalam membuat dendeng mambo ini udah selesai, ini tinggal dimasukkan di sini, dia masak bersama sambalnya, jadi nggak digoreng lagi. Itu sebagian orang, tapi kita akan coba goreng ini sedikit saja biar dia lebih gurih saja, tapi jangan sampai keras, artinya goreng sebentar saja. Kalau cabai belum matang, tidak sampai matang kita masaknya, sambal ini akan terasa pedas sekali. Kita kasih sebentar daun jeruk agar dia sedikit wangi. Ini sambal dimasak hanya dengan api kecil ya, jangan pakai api yang besar, hanya dengan api kecil. Biarkan dia sampai matang. Matangnya tidak secara keseluruhan atau tidak sempurna. Nah, suatu hal yang harus dalam memasak bagi saya itu adalah saat mengaduk ini. Ini adalah suatu kebaikan bagi kita. Satu kebaikan bagi kita selaku umat muslim ya, yang bagi yang beragama Islam. Saya menganjurkan saat kita mengaduk ini, jangan sia-siakan waktu agar makanan ini berkah. Kita doakan. Doanya nggak payah-payah, doanya ya salawat saja kepada Nabi. Setiap kita mengaduk, kita baca Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, di dalam hati saja. Nah, karena itu doa, karena kebaikan dari salawat itu adalah suatu berkah yang luar biasa. Allah juga menyampaikan di dalam Al-Quran, di dalam firman-Nya dalam Al-Quran, sungguhnya, artinya sungguhnya para malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, bersalawat kepada Nabi. Karena salawat itu bukan untuk Nabi, sebenarnya berguna untuk kita sendiri, agar kita mendapat syafaat. Syafaat telah di yaumil akhir, tetapi di saat ini ya berguna bagi kita untuk keberkahan apa yang kita kerjakan. Oke, ini saya pikir sudah matang, artinya aroma wangi cabenya sudah keluar. Dia tidak lagi aroma yang menunjukkan cabai itu mentah, artinya sudah matang dari aromanya. Nah, ini kita salin, kita salin ke wadah dulu. Saya tidak akan membersihkan wadahnya. Sekarang kita mau goreng.
Apinya nggak usah terlalu besar, tapi kecil. Kita masukkan. Kita gorengnya sebentar saja, tidak lama. Sampai dia agak kecoklatan saja, jangan sampai kering. Balik. Ada kecoklatan sedikit di daging itu sudah cukup. Kita balik. Cukup, kita angkat seperti itu aja, kecoklatan sedikit ya, kecoklatan sedikit seperti ini saja, jangan sampai lama sekali, nanti dagingnya mengeras atau mengering. Itu menghilangkan khas dari masakan Emali lain. Ini kita aduk bersamaan dengan sambal sedikit sebentar saja, daging yang sudah kita goreng sebentar tadi. Kita aduk dengan sambal sedikit. Agar sambal itu juga meresap ke dalam dagingnya. Kita lanjutkan. Jadi tadi tanpa digoreng juga nggak apa-apa, langsung masuk daging di sambal nggak apa-apa. Jadi dagingnya itu dimasak dengan sambal. Tapi kita lebih memilih untuk, saya lebih memilih untuk digoreng sedikit. Tetapi saya tidak mau goreng duluan. Artinya saya tidak mau terlalu banyak rasa yang ada dari gorengan daging. Makanya saya masak sambal dulu, baru saya goreng dagingnya dan kembali aduk. Karena ketika kita menggoreng daging itu ada beberapa hal yang meresap di minyaknya. Oke, ini sudah selesai. Kita bisa matikan kompor dan tahap selanjutnya adalah penyajian. Oke, inilah dia hasil dari masakan kita kali ini. Ini adalah masakan dendeng lombok dari Sumatera Barat, dari Padang, Sumatera Barat. Silahkan teman-teman buat di rumah. Bagi yang mau usaha kuliner untuk menambah inspirasi menu, saya tampilkan semua lengkap detail bahan-bahannya dan bumbu-bumbunya serta cara memasaknya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di like, bunyikan loncengnya, dan share agar jika ini bermanfaat bagi yang membutuhkan, teman-teman juga membantu orang-orang yang membutuhkannya dan juga membantu saya pastinya. Dan ingat, subscribe itu
berarti bagi kami, bagi saya, dan itu hanya gratis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.